Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat literasi di Kabupaten Mamuju. Saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan program Macarita, Macaka Literasi. Program ini kita inisiasi untuk mendiskusikan berbagai hal terkait perkembangan literasi di Kabupaten Mamuju serta aktivitas-aktivitas literasi yang dilakukan di Kabupaten Mamuju, baik itu di tingkat lembaga pendidikan, di komunitas-komunitas pegiat literasi, maupun sampai ke tingkat desa. Untuk itu saya berharap kepada kita semua di Kabupaten Mamuju untuk memberi supporting, menyaksikan program Macarita di kanal YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Salam literasi dan panjang umur semua kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Dan saat ini kita sudah memasuki episode 7 Macarita Macaka Literasi. Nah, di episode-episode sebelumnya kita sudah banyak melihat narasumber yang hebat-hebat dari latar belakang yang berbeda, dari profesi yang berbeda pula. Dan episode ke-7 ini kita masuk ke pembahasan mengenai perpustakaan desa. Nah, di samping saya ini sudah ada dua narasumber. Kita sudah kedatangan dua orang. Sebenarnya kita yang datang sebenarnya sih, bukan beliau yang datang. Kita datang ke desa Pak Ahmadi selaku kepala desa dan Randi Kartanegara selaku pengelola perpustakaan desa. Dan kita sekarang sedang berada di Boteng Utara. Nah, kita akan membahas tentang perpustakaan desa. Ini merupakan episode yang baru khusus membahas perpustakaan desa. Dari episode sebelumnya itu belum pernah ada ya. Dan memang barangkali hanya di desa Boteng Utara yang ada perpustakaan desanya. Betul. Ini membuktikan bahwa memang kepedulian seorang kepala desa itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya sebuah desa. Karena perpustakaan desa itu kehadirannya sangat penting sekali. Nah, selamat sore Pak. Selamat sore. Iya. Kita sudah ketemu sama orang-orang hebat ini. Bisa mungkin diceritakan dulu sedikit ini Pak atau Randi tentang sejarah berdirinya perpustakaan desa ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi seluruh teman-teman. Baik, langsung saja Kak. Jadi pada tahun 2020 kayaknya perpustakaan desa Boteng Utara itu ini sudah terganti namanya Kak. Oh, dulu ya, ada namanya sebelumnya? Iya, ada namanya sebelumnya. Sebelum terjadi gempa bumi yang melanda pas di desa Boteng Utara. 2021 ya, 15 sehingga Januari. Terganti namanya Perpustakaan Takimi Guru. Nah, jadi sebelumnya itu kami lupa namanya sebelumnya. Jadi pada saat itu ini masih belum terlalu mewah Pak. Iya, belum bangunan seperti sekarang ini. Jadi kami itu masih, lantainya itu masih tanah pada tahun 2020, jadi istilahnya masih darurat. Masih darurat. Nah, kebetulan juga ada pertandingan perpustakaan. Iya. Kami juga diundang langsung dan kami didukung langsung oleh Pak Pausan sendiri. Jadi kami di situ pun membenahi perpustakaan kami pada tahun 2020 sehingga kami bisa masuk juara harapan 3. Juara harapan 3. Itu se-Indonesia ya? Se-kabupaten kayak. Se-kabupaten dulu. Sehingga pas masuk di provinsi kami tidak juara. Jadi pada tahun 2020 itu masih berkembang ini perpustakaan. Pada saat masuk 2021 itu sudah dilanda kan gempa. Betul. Jadi 15 Januari. Ya, sehingga perpustakaan kami ini sangat sempat vakum. Mungkin hampir 1 tahun vakumnya. Ya. Semasa gempa itu ya? Ya, semasa gempa. Karena kami juga masih trauma dengan goncangan yang sangat kuat, yang sangat dahsyat, sehingga kami tidak bisa beraktivitas di perpustakaan. Perpustakaan kami juga pun itu masih ditempati sama warga untuk mengungsi. Nah, sehingga perpustakaan atap-atapnya bahkan lantainya itu sangat tidak bisa ditempati. Betul. Sehingga tapi kebetulan juga saya itu masih anggota perpustakaan. Ada teman saya, kakanda saya juga sebagai pengelola perpustakaan. Beliau masih sibuk juga di sini sehingga tidak sempat hadir pada sore hari ini. Jadi
pada tahun 2021 kayaknya akhir bulan 21 saya ada kabar dari Pak Alam dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju. Saya ditelepon bahwa ada kegiatan BIMTEK di Makassar. Sehingga pada saat itu sangat singkat waktunya, Pak. Saya langsung dipilih jadi pengelola perpustakaan. Nah, saya langsung diangkat jadi pengelola perpustakaan sehingga saya mengikuti kegiatan di Makassar BIMTEK sekitar 4 malam kayaknya. Nah, sehingga bahwa di perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca dan meminjam buku, tetapi kita bisa mendapatkan teman baru, kita bisa mendapatkan pengalaman yang baru, sehingga apa? Kita bisa diaplikasikan di masyarakat di Desa Boteng Utara. Sangat ini perpustakaan sangat bagus kami rasa bahwa bukan berarti ini perpustakaan tempatnya membaca saja, tetapi bisa mendapatkan pengalaman dan mendapatkan ilmu yang sangat baik. Betul sekali. Nah, tapi kalau kita tarik ke belakang sedikit ini, siapa sih sebenarnya yang menginisiasi tiba-tiba ada muncul gagasan atau pikiran untuk ayo deh bikin perpustakaan di Boteng Utara deh? Apakah itu lahir dari perangkat desa atau lahir dari anak-anak muda atau seperti apa? Karena kalau kita lihat ke sini ini dukungan penuh dari pemerintah desa ini besar sekali saya lihat kepada perpustakaan. Jadi bagaimana sebenarnya itu awalnya? Jadi mungkin awal yang paling tahu sebenarnya sih itu kemarin ketua saya, tapi berarti ini sudah sedikit, regenerasi ya, sudah ketua kedua atau ketiga? Ketua kedua saya. Kedua. Jadi kemarin itu kayak dari pemerintah desa yang mengadakan perpustakaan. Nah, sehingga pas adanya info bahwa ada pertandingan perpustakaan, kami langsung benahi, Pak. Karena awalnya itu perpustakaan itu satu atap dengan kantor desa. Oh iya. Berarti tempatnya di sini atau di sini, Pak, kemarin? Sini dulu kemarin. Ini ya yang di belakang ya, yang ini. Ini yang paling awal, Pak. Yang paling awal, yang masih kayu-kayu. Ya dindingnya masih apa? Masih seng. Ya, masih sederhana. Jadi pada setelah ada info bahwa ada pertandingan perpustakaan, sehingga kami benahi, Pak. Kami langsung ke kepala desa bahwa ada pertandingan perpustakaan. Jadi satu hari full kami benahi itu perpustakaan, langsung berdiri kokoh. Langsung kan sebelumnya ada memang buku-buku yang ada memang bukunya di kantor desa, Pak, sehingga kami tidak perlu mencari buku untuk dipersiapkan perpustakaan. Masih sediakan. Nah, kalau menurutnya Pak Hamadi sendiri selaku kepala desa, berarti baru menjabat sekitar berapa tahun ini, Pak? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya, melihat proses perpustakaan di desa ini yang tadinya masih kayu, sekarang sudah bangunannya bagus. Kira-kira menurutnya Bapak seperti apa? Jadi kemarin saya lihat waktu selesai gempa kan istilahnya masih darurat. Jadi setelah saya dengar bahwa perpustakaan ini perlu kita benahi, apalagi kemarin banyak sekali bantuannya masuk. Jadi saya pikir kalau kita cuma lihat saja itu kan wasir. Jadi saya selaku kepala desa mengambil langkah-langkah untuk membenahi. Seharusnya harus modern karena saya lihat bantuannya luar biasa. Dan saya juga artinya berterima kasih kepada pemerintah kabupaten atas dipilihnya desa ini untuk ditempati perpustakaan. Jadi memang saya lihat ini perpustakaan ini seperti tadi disampaikan oleh Adik Randi ini bukan cuma di tempat membaca, tapi banyak pengalaman kita ambil di sini. Jadi memang kita pemerintah desa langkah bagusnya kalau kita benahi. Jadi jangan cuma kita melihat, kita harus artinya terjun untuk membenahi tempatnya. Jadi itu kemarin sehingga kita mencoba untuk menganggarkan melalui dana desa untuk bisa dibangun seperti ini. Jadi saya selalu saya sampaikan kepada anak-anak bahwa jangan cuma kita tempatnya saya membaca, tapi jadikanlah artinya tempat-tempat menimba beraktivitas. Betul. Apalagi saya lihat ini membaca itu adalah guru yang paling bijaksana dan tempat untuk artinya lebih menambah skill. Jadi
Betul sekali Pak, memang Iya. salah satu fungsi utama membaca Iya, memang itu. iya. Dan kesadaran Pak Desa terhadap situasi itu menjadi satu nilai plus menurut Iya, saya ya. iya. Karena tidak semua barangkali di desa memiliki pemahaman yang sama dengan Bapak. Nah, kalau animo masyarakat sendiri Pak, maksudnya respon masyarakat terhadap adanya perpustakaan di desa ini, ada yang datang membaca atau tidak atau seperti apa? Kalau saya lihat yang dari respon masyarakat ini sangat antusias dengan adanya seperti ini. Artinya masyarakat itu berterima kasih adanya perpustakaan ini. Karena itu saja tadi saya sampaikan bukan di tempat saya membaca, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang anak muda di sini saya lihat. Alhamdulillah. Betul. Jadi kita selaku pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya artinya masih pemerintah kabupaten masih memberikan kita kepercayaan untuk lebih meningkatkan perpustakaan ini. Insya Allah. Betul. Nah, kalau Randy sendiri selaku pengelola bagaimana melihat ini? Kan pasti yang berinteraksi langsung sama pembaca atau yang berkunjung pasti sama Randy. Jadi kemarin itu Kak, kan kebetulan ada kemarin anak KKN datang langsung ke sini. Dari kampus Unsulbar. Unsulbar ya. Nah, kebetulan kami mengajak berkolaborasi untuk bagaimana mengajarkan masyarakat atau pemuda yang ada di Desa Boteng Utara untuk melakukan menggunakan aplikasi Word di komputer kan, bahkan di laptop. Jadi kami kemarin itu ada kegiatan yang sederhana, walaupun tidak memungut biaya, tapi kami tetap melakukan sehingga teman-teman anak KKN Unsulbar itu sangat merespon dengan baik. Nah, jadi kami bekerja sama mengajarkan teman-teman, bahkan dari pemerintah desa juga pun ikut belajar, saling membantu dan saling belajar bersama-sama. Nah, jadi sehingga masyarakat memberikan apresiasi bahwa oh ternyata perpustakaan itu ada fasilitas yang Betul. yang baik. Ya. Bukan hanya buku yang harus digunakan belajar, tetapi ada fasilitas komputer yang harus kita tempati belajar. Betul sekali. Jadi kan literasi itu memang pintu masuknya membaca dan menulis, tetapi lebih jauh daripada itu bisa mengakses banyak hal. Misalnya teman-teman yang sudah bisa membaca itu pasti masuk bisa menguasai komputer dan sebagainya. Dan fasilitas di sini teman-teman itu sangat mendukung sekali untuk meningkatkan kreativitas anak-anak muda. Tempatnya bagus, kemudian ada fasilitas komputer, ada juga TV-nya, lengkap juga buku-bukunya. Nah, ini juga sekedar informasi, di perpustakaan kabupaten itu ada program sistem layang. Jadi pinjam bukunya itu bisa berkala. Misalnya pengelola datang ke perpustakaan, minjam beberapa eksemplar buku, di-drop ke sini satu box untuk beberapa waktu, misalnya sebulan, itu dikembalikan dan bisa diambil lagi buku yang lain. Sistemnya seperti itu. Dan sudah banyak institusi yang membuat MOU sama perpustakaan kabupaten dengan model seperti itu. Jadi kan tidak semua perpustakaan ini ada bukunya. Kadang terkendala di buku. Nah, makanya perpustakaan daerah itu melakukan program seperti itu. Jadi bisa barangkali dan tidak jalan-jalan ke kantor perpustakaan. Apalagi sekarang kita mau pindah ke kantor baru. Oh iya. Nah, selanjutnya nih kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah dikerjakan di perpustakaannya Bapak? Jadi dan yang akan dikerjakan ke depan, agenda ke depan. Jadi rencana kami ini, apalagi kalau sudah kantor kami ini sudah bisa berfungsi dengan baik, kita akan merencanakan karena kita lihat di sini fasilitasnya luar biasa. Ada beberapa komputer, kita akan mencoba nanti ke depan untuk mengadakan di sini tempat, artinya tempat belajar komputer. Istilahnya kursus. Ya, kita panggil anak muda untuk ditempati di sini kursus. Jadi mudah-mudahan ini kantor desanya bisa cepat selesai dan kita bisa berfungsi dengan sebagainya, dan kemudian ini juga sudah bisa fungsikan dengan semaksimal mungkin. Ya, betul. Jadi, apalagi kalau di desa itu pekerjaan administrasi itu banyak sekali. Betul. Jadi butuh tenaga-tenaga muda yang paham komputer untuk mengetik apa dan sebagainya. Betul. Apalagi sekarang ini kan sudah dunia modern, segala-galanya harus digital. Betul, Pak. Digital semua. Jadi semua canggih sekarang. Ke depan itu kan kita mencoba untuk ditempati di sini untuk kursus. Jadi video ini juga tayang nanti melalui YouTube. Jadi kalau misalnya ada akun media sosialnya Boteng Utara, itu bisa di-re-upload atau di-upload ulang videonya nanti. Kalau ada Instagramnya nanti kami tag, kalau ada YouTube-nya nanti kita kirim videonya. Nah, saya dengar-dengar di sini aktif membaca dan ada anak-anak yang suka membaca ya di sini. Iya.
kebetulan ada orangnya. Oh ya, kita bisa hadirkan ini. Kita tanya-tanya dulu sedikit ya, kita spill-spill. Ya. Ya. Sini, masuk. Iya, jadi Kebetulan ini mereka ini ya, anak-anak muda yang sering berkunjung ke sini. Iya. Itu selalu yang selalu datang. membawa Wah. kawan-kawannya untuk membaca. Mantap. Jadi perpustakaan di Boteng Utara ini, perpustakaan Takimogoro ini bukan sekedar perpustakaan biasa yang biasanya tidak dikunjungi. Justru di sini hidup kegiatan anak-anak muda, dikunjungi anak-anak muda. Kita sudah hadirkan satu orang yang biasa berkunjung ke perpustakaan ini. Siapa namanya, Dek? Perkenalkan, nama saya Ismail. Ismail. Oke. Kayak nama malaikat. Rian lah ya. Oke. Biasa datang ke perpustakaan sini ya? Ya, alhamdulillah kalau ada kesempatan bahkan 5 sampai 6 kali dalam satu minggu. Sekarang masih kelas berapa atau? Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus dan Lulus? akan melanjutkan jenjang perkuliahan. Kuliahan. Jadi apa sih yang melatar belakangi Ismail biasa datang ke sini atau memang sebelumnya sudah terbiasa dengan membaca di mana tempat di luar atau seperti apa? Oke. Baik, jadi memang dari kecil saya memang suka hobi membaca, dan dengan adanya fasilitas perpustakaan ini bahkan sekarang ini bisa kembali menarik minat saya yang selama ini diganggu dengan sistem Android saat ini. Betul. Dan alhamdulillah dengan adanya perpustakaan ini yang menyediakan banyak buku-buku, mulai dari buku pengetahuan, dongeng, cerita dan lain-lainnya, dapat memberikan minat saya untuk kembali membaca. Ya, memang itu bukan cuma masalahnya Ismail ya, itu menjadi masalah semua orang. Karena kita semua ada HP dan kadang HP itu mendistraksi kita, mengalihkan fokus kita daripada buku. Jadi memang ini menjadi masalah semua orang. Kemudian menurut Tak, sebelum dan setelah ada perpustakaan, apa yang menjadi perubahan dalam diri Ismail ataupun orang-orang di sekitar sini? Jadi dengan sebelum adanya perpustakaan ini, menurut saya pribadi, selama ini kita hanya berfokus pada dengan sistem Android yang bisa dilihat dari anak-anak sekarang bahkan tidak ada minat sama sekali untuk membaca. Dan tetapi dengan adanya perpustakaan ini, bahkan kebanyakan anak-anak dari sini dapat aktif kembali untuk melakukan kegiatan literasi membaca. Dan alhamdulillah dengan adanya perpustakaan ini bahkan fasilitasnya hampir lengkap, baik dari televisi maupun komputer juga sudah ada. Dan bagi kami yang akan melanjutkan jenjang perkuliahan, ini adalah wadah yang paling bagus bagi kami untuk melakukan pembelajaran. Oke, tepuk tangan dulu deh, Ismail. Keren sekali ya. Jadi tempat ini punya banyak manfaat sekali untuk masyarakat sekitar, khususnya untuk anak-anak muda. Tapi kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak biasa ada yang datang ya? Biasa. Nah saja, alhamdulillah. Ini berarti penting sekali. Nah, saya mau kembali ke Randi dan Pak Ahmadi nih. Karena saya sempat ngobrol sama Randi beberapa hari yang lalu, katanya di sini memang tersistem. Pengelolanya juga dapat upah, digaji. Jadi bukan sekedar swadaya, bukan sukarela, tetapi memang diupah. Nah, bagaimana menurut itu, Pak? Karena tidak jarang sih, memang tidak banyak tempat di desa-desa ini yang melakukan hal yang sama dengan Aring di Boteng Utara ini. Artinya kita selaku pemerintah desa, artinya sekedar bukan istilahnya digaji, tapi hanya sekedar untuk ucapan terima kasih. Iya, mengapresiasi, Pak ya. Anak-anak muda, supaya artinya itu seperti sugesti lah, supaya anak-anak muda rajin untuk itu. Sini mengelola. Jadi kita ini selaku pemerintah selalu berdiri di depan untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga kita. Jadi memang pemerintah desa itu mendukung penuh, Pak ya, perpustakaan di desanya. Gitu. Nah, kalau menurut Randi sendiri seperti apa dengan adanya dukungan seperti itu? Kalau ada yang seperti ini, Pak, mungkin tambah semangat. Iya. Karena awalnya perpustakaan ini muncul, Pak, pada tahun 2010 itu masih swadaya, masih tidak ada Betul. insentif yang
buat pengelola perpustakaan. Tetapi adanya kepala desa baru ini, bahwa kami tujuan semangat kami itu sangat tinggi lagi, Pak. Sangat berkembang, sehingga apa? Kegiatan yang harus kami lakukan itu kami harus kembangkan kembali. Mulai dari mengajak adik-adik untuk bagaimana kembali minat bacanya itu sangat berkembang. Jadi kami sebagai pengelola perpustakaan harus betul-betul bekerja keras untuk bagaimana masyarakat, bukan hanya pemuda saja untuk datang membaca, tetapi mulai dari orang tua, ibu-ibu, bapak, bahkan seorang PNS atau PNS sekalipun harus ikut datang membaca juga, Pak. Karena apa? Betul apa yang disampaikan oleh kepala desa, bahwa buku itu tempat yang sangat efektif untuk belajar. Betul. Karena kalau dilihat sekarang di era sekarang ini semakin canggih teknologi, bahwa memang di Android itu kita bisa membaca buku, tetapi ada manfaatnya, ada juga negatifnya. Sehingga apa? Yang paling efektif, yang paling bagus untuk ditempati belajar adalah buku. Karena tidak membebani, tapi dia juga mendapatkan penyakit. Nah, sehingga apa? Buku itu betul-betul tempat pembelajaran yang baik bagi saya sendiri. Jadi perpustakaan ini dibuka setiap hari atau seperti apa itu? Ada jadwalnya? Jadi perpustakaan kami ini dalam setiap 1 minggu itu 3 kali. Jadi hari Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Karena kebetulan juga pengelola perpustakaan ini masih muda semua. Iya, jadi pasti masih ingin mencoba banyak aktivitas lain di luar, betul. Lain kerja, lain kuliah. Betul. Jadi tapi suatu hal yang hebat menurut saya ini teman-teman, karena masih mau berkontribusi terhadap pembangunan desanya, khususnya pembangunan manusia sebagai pengelola perpustakaan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, selanjutnya nih Pak, bantuan apa atau seperti apa yang sudah didapat pemerintah desa Boteng Utara ini, khususnya pengelola perpustakaan, dalam bentuk apa yang didapat, baik itu dari perpustakaan nasional atau pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah kabupaten? Jadi kemarin itu awal dari bantuan yang datang dari perpustakaan nasional, dari itu semacam buku dulu Pak datang. Setelah dikenalnya ini perpustakaan desa Boteng Utara, sehingga kemarin itu ada lagi kegiatan di Surabaya, Pak. Saya lagi diutus kembali ke sana untuk mengikuti kegiatannya, sehingga setelah saya kembali lagi, bahwa bantuan komputer dan televisi sudah sampai lagi. Karena apa? Bahwa perpustakaan desa Boteng Utara ini tidak vakum selamanya, tetapi dia berkembang dengan baik. Betul. Bahwa mulai dari pemerintahnya, masyarakatnya, pemudanya itu kompak untuk membangun perpustakaan yang jadi baik. Sehingga apa? Perpustakaan nasional ini sangat merespon dengan baik, sehingga bantuan mulai dari buku, bahkan semacam televisi, komputer, kami dikirimkan langsung ke desa Boteng Utara. Nah, semacam gitu. Jadi itu salah satu hal positif ketika kita betul-betul niat untuk membangun daerah kita. Jadi kalau soal bantuan sebenarnya itu pasti akan ada datang sepanjang kita berusaha untuk membangun dulu nih. Perpustakaannya ada, pengolahnya ada, aktivitas membacanya ada. Dan ini menjadi pesan penting untuk 87 desa lainnya di Kabupaten Mamuju, karena Boteng Utara ini bisa dijadikan sebagai pilot project untuk di desa-desa lainnya, bagaimana supaya memunculkan juga perpustakaan desa yang bisa dibuat di desanya masing-masing, tentunya juga dengan sistem yang baik, pengolahnya juga diberi intensif seperti di Boteng Utara. Tepuk tangan dulu untuk desa Boteng Utara. Nah, kita masuk ke sesi terakhir, Pak. Sebelum nanti secara khusus Pak Ahmadi nanti diminta testimoninya sama teman-teman untuk pemerintah Kabupaten Mamuju. Harapan besarnya terkait dengan perpustakaan desa ini, lebih khususnya harapannya terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju seperti apa untuk perpustakaan desanya di Boteng Utara ini? Dari Pak Ahmadi dulu deh, selaku kepala desa. Jadi kami selaku pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kabupaten atas bantuan seperti ini. Jadi mudah-mudahan ke depan ini semakin ditingkatkan, sehingga kualitas anak-anak kita bisa lebih berkualitas. Karena memang
seperti saya tadi sampaikan bahwa membaca itu adalah kunci untuk ilmu. Betul. Jadi mungkin ke depan mudah-mudahan pemerintah kabupaten bisa meningkatkan bantuannya sehingga kita lebih bisa meningkatkan perpustakaan ini. Siap. Kita akan kirimkan video ini Ya. langsung ya. Ya, Randy gimana? Oke, baik. Sepakat yang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Buting Utara bahwa intinya tetap perpustakaan Kabupaten Mamuju selalu merespon kami bahwa selalu mendukung perpustakaan yang ada di desa, karena itu yang lagi-lagi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa Buting Utara bahwa tanpa adanya dorongan dari perpustakaan kabupaten bahkan provinsi bahkan nasional, kami akan tidak bisa berkembang dengan baik. Sehingga apa, kami selalu meminta bantuannya kepada mulai dari perpustakaan kabupaten, provinsi, nasional. Jadi kami selalu haus dengan materi yang harus kami pelajari. Kembangkan. Supaya pemuda Desa Buting Utara ini bisa berkembang dengan baik, sekaligus perpustakaan yang sangat efektif ini, Pak. Betul. Mungkin seperti itu. Tepuk tangan lagi untuk saya. Ya, seperti itu teman-teman, sangat inspiratif dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buting Utara yang telah mensupport dengan sangat baik perpustakaan desanya karena tersistem dan ini bisa menjadi salah satu program yang bisa diduplikasi di desa-desa yang lain. Dan harapan besarnya memang ini menjadi magnet untuk di tempat-tempat lain melakukan hal yang sama. Karena sebagaimana yang dikatakan Pak Desa tadi bahwa membaca buku itu merupakan satu aktivitas yang penting sekali untuk menambah yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita punya kesadaran bahwa kita itu kekurangan ilmu, maka tidak ada jalan lain selain membaca buku untuk menambah banyak pengetahuan kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih karena telah menerima kedatangan kami ke sini. Dijamu dengan sangat baik. Semoga ke depan Desa Buting Utara masih bisa terus berkembang. Lebih khusus terhadap pemerintah, lebih khusus terhadap perpustakaan Taki Meguru ini yang ada di Desa Buting Utara. Oke, terakhir saya minta closing statementnya Bapak Randy dan juga Ismail untuk dikirimkan pesan-pesan nih, kayak mungkin Pak D bisa kirim pesan-pesan ke kepala desa yang lain atau kepada seluruh masyarakat Mamuju seperti apa? Silakan Pak. Jadi pesan saya kepada teman-teman kepala desa lain, saya harapkan semua ini bisa kita kembangkan dengan kita memulai, artinya kita dulu bikin sarananya baru pemerintah akan membantu. Kalau sudah sarananya tentu pemerintah akan melirik kita. Betul. Jadi seperti kita kemarin, artinya kita bikin dulu sarananya sehingga pemerintah dia bisa melihat bahwa ada seperti ini sehingga pemerintah kabupaten dia bisa membantu kita. Jadi saya harapkan teman-teman seluruh kepala desa supaya membangun seluruh perpustakaan karena kunci dari ilmu adalah membaca. Betul. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh teman-teman pemuda mulai dari Sabang sampai Merauke, tetap semangat untuk mengajar ilmu yang harus kita capai, karena sebagai pemuda yang literasi pasti akan haus dengan ilmu yang belum kita dapat. Jadi tetap semangat teman-teman pemuda, terkhususnya di Desa Buting Utara, tetap bersatu mulai dari pemerintah sampai masyarakat sampai pemuda, tetap melakukan kegiatan yang baik, yang positif untuk membangun desa kita menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Ya, sekarang selaku pemuda yang ada di Desa Buting Utara ini, Ismail. Baik, untuk teman-teman sekalian, pemuda, pemudi seluruh yang ada di Indonesia ini, marilah kita terus meningkatkan minat kita untuk membaca. Karena meskipun sekarang dengan adanya sistem Android, tetapi belum tentu sistem Android dapat digunakan dengan baik, Betul. bersifat positif. Tetapi dengan membaca buku, tentu kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Mungkin itu adalah pesan saya untuk para pemuda, bahkan orang-orang tua sekarang saat ini.
Jadi marilah kita menjadi pemuda yang cerdas, yang terus mengejar cita-cita bangsa dengan terus membaca dan meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Oke. Terima kasih Ismail, terima kasih Randi, dan terima kasih banyak buat Kepala Desa Boteng Utara. Terakhir, saya mau tutup dengan kutipan bahwa ketika semangat itu datang dari bawah, maka pemerintah yang di atas harus menyambut itu dan selalu menyalakan apinya supaya tetap membara. Ketemu lagi kita di Macarita di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keep